Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Budi Wijaya, NIM 51904111301. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan beberapa eh, program singkat begitu ya, web singkat menggunakan jQuery untuk pemrogramannya. Seperti kita ketahui, jQuery itu adalah sebuah library gitu ya, library yang berisi uh, suatu sintaks-sintaks yang akan memudahkan kita dalam menggunakan JavaScript. Oke, jadi jika sebelumnya penggunaan JavaScript agak rumit begitu ya, jQuery ini dapat memudahkan kita dalam menggunakannya dan mengaplikasikannya. Terutama akan sangat terasa untuk para developer web gitu ya, karena setiap langkah developnya akan lebih mudah menggunakan jQuery ini. Di sini saya akan mencoba membuat form gitu ya, yang berisi checkbox dan juga drop down. Nanti kan ada nilainya tuh, jadi nanti kita memilih checkbox dan juga drop down-nya, dan nanti kita akan menampilkan nilai dari checkbox dan dropdown yang kita pilih ke webnya, ke halaman yang sama. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa saya matikan terlebih dahulu videonya biar nggak mengganggu. Oke, sini saya sudah buat filenya ya, index.html. Tapi sebelum itu, nah ini jangan lupa nih, jQuery ini. Ini filenya untuk kita dapat menggunakan library-nya. Oke, pertama kita download terlebih dahulu jQuery-nya ya. Setelah di-download, letakkan di folder yang sama. Oke, di folder yang sama dengan file HTML kalian ya. Ini kan filenya di index, dan ini jQuery-nya dalam folder yang sama. Oke, jika sudah, kita masukkan dulu sebagai source. Kita buka script, lalu source. Nah, kita masukkan sesuai ini ya, namanya, nama filenya jQuery strip 3.5.1.js. Oke, kita tutup. Lalu kita buka script lagi. Nah, pertama kita akan membuat fungsi terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah fungsi ready atau fungsi untuk memastikan bahwa kode JavaScript itu baru akan diproses setelah tag HTML selesai diproses begitu ya. Nah, setelah itu kita membuat fungsi event click untuk button. Oke, jadi jika button yang diklik nanti akan ada event atau sesuatu yang terjadi. Oke, lalu kita membuat variabel jurusan yang berupa array tipe datanya, tapi di sini kosong. Jadi ini adalah sebuah tempat untuk menampung data gitu ya, berupa array. Oke, di sini saya beri nama jurusan karena ini akan saya gunakan untuk jurusan konsepnya ini ya, BIS gitu ya. Jadi nanti ada jurusan dan kelasnya. Jurusan misalkan Jakarta Semarang, Jakarta Blora gitu ya. Untuk kelasnya ada eksekutif, super eksekutif, VIP dan ekonomi gitu. Oke, lalu kita buat fungsi pengecekan checkbox-nya $, lalu checkbox dan check gitu ya, .each lalu function. Dengan parameternya adalah i gitu ya. Nah, i itu apa? I adalah di sini ya. Jadi i itu adalah misalkan kita andaikan indeks gitu ya, karena array itu kan memiliki indeks. Jadi kita i aja biar enggak bingung gitu ya. Oke, bawahnya jurusan, lalu dalam kurung sikunya berupa array adalah i gitu ya, lalu dolar lagi, lalu this dan dot file itu. Kita lanjut buat variabel kelas ya. Ini untuk tadi ada eksekutif, super eksekutif, VIP dan ekonomi seperti itu.
Lalu kita panggil kelas, ini samakan saja, lalu option dan selected. Nah, jadi dia akan ada opsi untuk yang terpilih nanti. Lalu .file, lalu di bawahnya lagi kita membuat variabel lagi. Ini variabel tampung ya. Jadi ini adalah untuk menampung variabel untuk menampung data dari jurusan dan juga kelas nanti. Oke, variabel namanya adalah tampung. Sebenarnya bebas ya, jadi disesuaikan saja sesuai konsep yang ingin kalian buat. Lalu tampung sama dengan dolar. Di sini pagar tampung ini. Lalu di sini kita panggil lagi tampung .append, lalu jurusan. Oke, ini nanti jurusan, lalu di sini tambah, dan ini nanti akan memanggil jurusan yang dipilih nanti ya, dan akan di-convert ke string. Oke, atau karakter huruf ya, string itu sebenarnya huruf ya, huruf angka gitulah. Oke, lalu duanya lagi tampung, mengambil dari variabel tampung, datanya kan disimpan di tampung, jadi mengambil dari variabel tampung, mengambil datanya. Di sini kita br, lalu kelas. Nah, dan plus kelas untuk memanggil data kelas. Oke, jadi ini nanti akan memanggil jurusan dan kelas yang ditampung pada variabel tampung. Oke. Cukup dengan scriptnya, kita langsung ke bagian body. Oke, ini H2 seperti biasa untuk tulisan karakter ya. Lancar jaya. Lalu di sini kita membuat formnya. Oke. Jadi di sini adalah form untuk checkbox-nya. Seperti biasa gitu ya, dia bahasa HTML. Label for, ini adalah labelnya. Ada jurusan. Oke. Jurusan, lalu di sini untuk inputnya. Oke. Dia punya checkbox ya, karena ini checkbox, lalu name-nya, namanya jurusan, ID-nya juga jurusan, lalu ini value-nya. Nah, yang pertama value-nya adalah Jakarta Semarang gitu. Lalu bawahnya label lagi, ini untuk Jakarta Semarang tadi itu ya. Lalu di sini checkbox lagi, bedanya ini untuk ID-nya jurusan 2 ya, karena ini adalah untuk pilihan kedua. Di sini Jakarta Purwodadi, itu juga sesuaikan. Di sini jadi labelnya untuk jurusan kedua. Lalu di sini checkbox, di ID jurusan ketiga dengan value-nya Jakarta Blora. Di sini labelnya mengikuti jurusan 3. Di sini juga lagi opsi terakhir ini ya, checkbox-nya. Di jurusan 4, lalu value-nya Jakarta Cepu. Nah, sini labelnya disesuaikan Jakarta jurusan 4 dengan isi Jakarta Cepu. Nah, kita BR untuk memberi enter gitu ya. Lalu di sini kita buat label lagi. Ini adalah untuk kelas, oke ya. Jadi ini kelas untuk super eksekutif, VIP dan ekonomi gitu ya, untuk kelas bisnya. Oke. Setelah itu kita select, name-nya adalah kelas dengan ID-nya juga kelas ya. Samakan saja supaya nggak bingung. Lalu di sini adalah option-nya ya, untuk opsi-opsi atau pilihan yang terdapat pada drop down-nya ya. Oke. Sini kita option value. Yang pertama adalah super eksekutif. Lalu selected. Nah, bisa itu untuk tulisannya adalah super eksekutif. Nah, jadi fungsi selected ini adalah untuk membuat super eksekutif ini adalah pilihan default untuk pertama kali gitu ya. Jadi kita membuka webnya belum diapa-apakan, pilihan defaultnya nanti akan super eksekutif. Nah, jika ingin pilihan defaultnya eksekutif atau pilihan awalnya eksekutif, nah ini diberi selected di sininya. Oke. Ini juga sama, perbedaannya hanya di value-nya saja. Ini super eksekutif, eksekutif, VIP dan ekonomi. Nah, karena di sini saya ingin membuat super eksekutif sebagai pilihan default atau pilihan awal, dan di sini saya tambahkan selected. Nah, seperti itu. Kita tutup, juga formnya tutup. Oke, kita PR, enter, lalu kita buat button. Nah, ini adalah
button atau tombol yang sudah kita buat di atas tadi ya, event button ini saya buat namanya button. Nah, jadi disamakan ini ya, button ini namanya harus sama dengan yang ini. Oke, kita buat button dengan ID-nya adalah button, samakan dengan yang di atas, yang ini. Oke, setelah itu tampilkan nilai, gitu ya. Jadi tulisan di tombolnya adalah tampilkan nilai. Dan di sini kita membuat paragraf dengan ID-nya adalah tampung. Nah, jadi tampung ini adalah ini ya, dari variabel tampung ini. Jadi dia akan menampilkan data dari variabel tampung tadi, data yang sudah dipilih dari jurusan dan juga dari kelas tadi ya, data yang dipilih tadi kan ditampung ke variabel tampung. Nah, jadi data yang sudah dipilih tadi yang berada di variabel tampung akan ditampilkan ya di sini ya di paragraf ini. Setelah mengklik button ini ya, event button ini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi urutannya adalah ini button ini setelah kita klik dia akan ada event untuk menampilkan tampung. Oke. Data dari variabel tampung. Kita langsung ke webnya. Sini ya, index. Nah, seperti ini tampilannya. Ini yang tadi H2-nya. Ini jurusan yang tadi. Nah, di sini adalah checkbox-nya ya. Di sini kan tadi saya membuat 4. Ya, ini Jakarta Semarang, Bradi, Blora, Cepu ya. Di sini sama ya. Oke. Kita misalkan Jakarta Purwodadi. Lalu kelasnya, nah ada 4 ya. Eksekutif, hybrid, dan ekonomi. Sama. Ini supra eksekutif, HP, ekonomi. Dan karena di sini saya buat selected, jadi defaultnya adalah super eksekutif. Ya, defaultnya super eksekutif ya. Klik button ini. Nah, tampil ya isinya. Isi dari yang terpilih dari checkbox. Kan di sini saya memilih Jakarta Purwodadi dan kelasnya super eksekutif. Sesuai yang dipilih ya. Ini kita reload. Oke, sini coba saya Jakarta Semarang, lalu eksekutif. Tampilkan nilai, nah mengikuti dia ya. Jadi mengikuti dari value yang diinputkan. Nih di sini kan untuk checkboxnya adalah Jakarta Semarang, maka yang diinputkan value-nya adalah Jakarta Semarang. Itu juga dengan kelas, di sini saya ambil eksekutif, jadi value yang diinputkan adalah eksekutif. Dan kita tampilkan nilai, dia akan ada button event, dan dia akan menampilkan data yang sudah diinput tadi gitu ya. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan simple dari jQuery ya. Jadi sebenarnya library-nya banyak sekali dan masih dapat dieksplor lebih lanjut lagi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.